Salam, selamat pagi. Kita bergabung kembali dengan bahasa fellowship Cornerstone di Singapura. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami datang Tuhan dengan tulus hati untuk menyembah Engkau. Biarlah Engkau bertata atas pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tulus hati untuk menyembah Engkau. Biarlah Engkau bertata. Kita mau bersorak-sorak, haleluya. Dan Omega, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam Engkau Tuhan, kami mempunyai kemenangan, kami mempunyai kekuatan. Hanya Engkau Tuhan.
Ku sembah Kau Allahku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Engkau menyulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Salam semuanya, saatnya kita masuk dalam persembahan dan persepuluhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 19. Yang terbaik dari buah bugaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Apapun yang kita miliki saat ini semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan persembahan yang terbaik, bahkan yang terunggul, dengan hati yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan syukur. Karena apapun yang kita miliki saat ini semuanya berasal daripada Tuhan. Karena orang yang memberi dengan sukacita akan memberi dengan hati yang tulus. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini ya Tuhan, yang semakin menguatkan kami Tuhan tentang persembahan, tentang apa yang Tuhan yang kami miliki Tuhan. Biarlah ya Bapa setiap persembahan kami ya Tuhan, yang kami persembahkan untuk Engkau Tuhan, untuk memperluas Tuhan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, kiranya setiap persembahan mereka Tuhan berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hey, Pastor Sam and the Bahasa congregation. First of all, let me congratulate you for doing such an amazing job. It's amazing what God has done through you guys and what you have accomplished, not just here in Singapore, but also globally. I believe that God is increasing and enlarging the constituency of people that you are reaching out to. And thank you so much for doing such a great job. On behalf of the English congregation, I want to honor you guys and thank you so much for spearheading this amazing work. And I believe that really your best days are just ahead of you. Amen. And may the Lord bless you and may He prosper you and increase you more and more. Amen. I believe that we're going to see a great move of the Holy Spirit
in the Bahasa Fellowship. And so thank you so much again for doing such a great job. We love you guys, and we speak the shalom of God over you. God bless you and have a great day. Amen. For doing such a great job. We love you guys, and we speak the shalom of God over you. God bless you and have a great day. Amen. Oke, kita Ada yang kamera. jadi virtual cam off. Shalom. Haleluya, shalom semuanya. Selamat pagi. Wow, haleluya. Saya sungguh terharu sekali Pastor yang minggu ini kasih kita Pastor greeting ya. Dan juga minggu ini saya rasa ada sesuatu telah terjadi di surgawi untuk bahasa Indonesia Fellowship. Dan saya dapat 2 penubuatan untuk bahasa Indonesia Fellowship, dan semuanya itu tercantum. It's the same, connected, bersatu garis sama apa yang Pastor yang telah khotbah kemarin tentang great kemuliaan yang besar. Dan hari ini Pak Ade akan berkhotbah tentang kemuliaan yang lebih besar lagi. Saya rasa hari ini siapkan hati kalian dan terimalah firman Tuhan. Saya yakin di saatnya Tuhan berkata kita masuk ke dalam babak yang keberapa ya, masuk ke lembaran baru. Kami punya hidup akan diubah oleh Tuhan. Amin. Untuk lebih dari kemuliaan, dari ke kemuliaan. Amin. Mari kita tepuk tangan. Welcome Pak Ade. Testing. Shalom. Shalom semua. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan. Sorry. Okay. I'm so excited. Saya sangat gembira sekali. You can move around all over the place. Kalau saya bisa pergi ke sana sini, I would have done it. dan akan saya lakukan. You know, God is something great is going to happen, like our pastor just said, like what Pastor Yang just said. Sesuatu yang besar, yang lebih besar itu akan terjadi seperti yang pastor tadi katakan dan pastor yang katakan. What Pastor Yang preached yesterday Apa yang pastor yang sampaikan kemarin was exactly what I'm going to share. itu persis sekali dengan apa yang ingin saya bagikan. So this is no coincidence. Dan ini bukan sesuatu kebetulan. I know the Bible says it also. Dan saya tahu, dan Alkitab juga mengatakan, In Isaiah 60 it says, great darkness shall cover the earth. karena kegelapan itu menutupi bumi. Di Yesaya 60 mengatakan, But the glory of the Lord shall rise up above you. tapi kemuliaan Tuhan akan menaunginya. The glory of the Lord shall rise up above you. Dan kemuliaan Tuhan itu akan terbit di antara kalian. And it will be seen on you. Dan itu akan terlihat pada diri saudara. That's why our job Dan pekerjaan kita is to bring that glory adalah untuk membawa kemuliaan itu wherever we go. kemanapun kita pergi. I tell you, exciting things going to happen. Saya ingin mengatakan kepada saudara sesuatu yang menggembirakan akan terjadi. It's exactly what is mentioned in the book of Acts is going to happen. Dan persis yang terjadi di buku Kisah Para Rasul itu akan terjadi. Like what Pastor Yang said, Dan seperti apa yang dikatakan Pastor Yang, we have great times ahead of us. kita mempunyai sesuatu yang lebih besar di depan kita. This is a time in this darkness Ini adalah waktunya di kegelapan ini for us to arise and shine. untuk kita untuk bangkit dan bersinar. The Bible says you are the light of the world. Kita mengatakan saudara adalah terang dunia. You cannot be hidden. Saudara tidak bisa tersembunyikan. We have to shine our light for the world to see. Kita harus bersinar untuk dunia lihat. You know, during this time of darkness, Pada masa-masa kegelapan ini, the Bible says, greater the glory of Lord will rise up above it. dan kita mengatakan kemuliaan Tuhan akan bangkit. We are the light.
Kita adalah terang that is on a hill, yang di atas bukit, that cannot be hidden. yang tidak bisa tersembunyikan. We must shine, take this opportunity. Kita harus bersinar dan ambil kesempatan ini. We must learn from the eagle. Kita harus belajar dari burung Raja Wali. We all heard sermons of eagles, Kita mendengar penyampaian tentang burung Raja Wali, and we are the eagle. dan kita semua adalah burung Raja Wali. Eagle do not look at the storm, at the problems around them. Dan burung Raja Wali itu tidak melihat badai dan tidak melihat masalah-masalah di sekitar mereka. Eagles are different from other birds. Dan burung Raja Wali itu berbeda dengan burung-burung yang They are lain. not like the chicken, the hen, the duck. Burung Raja Wali itu bukan seperti ayam, bukan seperti bebek. When they see the storm coming, Ketika mereka melihat badai itu datang, they will just run for cover. mereka pergi untuk cari perlindungan. They will panic Mereka panik and they run to find for a place to hide. dan mereka berlari untuk mencari tempat perlindungan. You are not like them. Saudara tidak seperti itu. You are commanded to arise and shine. Saudara diperintahkan untuk bangkit dan bersinar. You are like that eagle. Saudara seperti burung Raja Wali. Eagle looks at the storm. Raja Wali itu melihat badai. He doesn't panic. Dia tidak panik. He knows it's opportunity time. Dia tahu itu adalah suatu kesempatan. And what will the eagle do? Dan apa yang burung Raja Wali itu lakukan? He will rise up above the clouds Dia akan bangkit melewati awan and take opportunity dan mengambil kesempatan of the storm, dari badai itu, of the wind that will blow him, allow him to soar into the heavens. dan angin yang membuat dia terbang. He's not affected by the storm at all. Dia tidak terefeksi dengan badai-badai itu. And we are like that eagle. Dan kita seperti burung Raja Wali itu. I believe this time, Dan saya percaya waktu ini, COVID-19, pada waktu COVID-19, it is a preparation time for us. itu adalah persiapan bagi kita. We are like that eagle. Kita seperti burung Raja Wali. The eagle can actually live up to 70 to 80 years. Dan burung Raja Wali itu bisa hidup sampai 70 to 80 years. 70 sampai 80 tahun. So during the first 40 years, Jadi selama 40 tahun, this eagle lives a good life. dia hidup dengan hidup yang baik. But after that, Dan setelah itu, if he wants to go on, dan kalau dia ingin meneruskan, he has the last part of his life. He has to go into the cave, hide himself into the cave. dan dia mempunyai akhir dari hidup dia adalah dia bersembunyi di gua And rebuild himself. dan membangun dirinya sendiri. So during that few months, Jadi selama beberapa bulan itu, it's a very painful process. jadi adalah proses yang sangat sakit sekali. He will strip himself of all his feathers and the beak, the mouth, the beak. Jadi dia menggugurkan semua bulu-bulunya dan itu The mouth, the beak. paruhnya. So after that painful process, Jadi setelah proses yang sangat menyakitkan itu, he's ready to soar again. dia siap untuk bangkit lagi. This time even more powerful than the first 40 years of Dan his waktu life. itu adalah sangat luar biasa daripada 40 tahun yang lalu. I believe God has a purpose in this COVID-19. Saya percaya Tuhan mempunyai tujuan dalam COVID-19 ini. Give us the opportunity Memberikan kita kesempatan to refresh ourselves again. untuk menyegarkan diri kita kembali. Those who wait on the Lord Bagi siapa yang menanti-nantikan Tuhan, shall renew their strength. akan membarui kekuatannya. Now is the time. Dan saat ini adalah waktunya. Every one of us, Dan saudara semua, we got to soar like an eagle. kita harus terbang seperti burung Raja Like what Wali. Pastor Yang said, Seperti yang pastor yang katakan, exciting times are happening. sesuatu yang gembira itu akan terjadi. Just like in the book of Acts, Seperti yang ada di buku Kisah Para Rasul. we must go back to the book of Acts. Kita harus pergi kembali ke Kisah Para Rasul. We must learn from them. Kita harus belajar dari itu. You see, everything in the book of Acts Dan semua yang tertulis dalam buku Kisah Para Rasul, is what we should be doing. itu adalah yang seharusnya kita lakukan. If you want revival, Kalau saudara ingin kebangkitan rohani, you can have that revival. saudara bisa mempunyai kebangkitan rohani itu. Because God desires to give us that revival. Karena itu keinginan Tuhan untuk memberikan kebangkitan rohani It's itu. God's command.
Itu adalah perintahnya. Go into the world. Pergilah ke seluruh dunia. Make disciples of every nation. Jadikanlah bangsa muridku. And I believe Dan saya percaya, if you want revival, kalau saudara ingin kebangkitan rohani, you have to do it the Bible's way, kita harus melakukan dengan cara Alkitab, not man's way. bukan dengan cara manusia. We have to learn from the disciples. Kita harus belajar daripada murid-murid. When you do it God's way, Kalau saudara melakukan dengan cara Tuhan, I promise you revival will come. saya berjanji itu kebangkitan rohani akan terjadi. I just received a video yesterday. Dan saya baru saja menerima video kemarin. It shows the whole village in Thailand. Itu menunjukkan seluruh desa di Thailand. Thailand is a Buddhist country, Thailand adalah negara Buddha. and the whole village, Dan seluruh desa itu, because some people went, chose to risk their life to go there. dan beberapa orang ini merisikokan hidupnya untuk pergi ke sana. Revival came to that village. Dan kebangkitan rohani itu terjadi di desa itu. 6,600 people were baptized in one day. 6.600 orang dibaptis dalam satu hari. And I believe God's going to do the same thing in Indonesia. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan hal yang sama di Indonesia. Amen. Amin. This is the time. Ini adalah waktunya. There's no more time left to it. Itu tidak ada waktu lagi yang tersisa. We have to work fast. Kita harus bekerja cepat. That is why I'm praying. Dan itu yang saya doakan. I said, Lord, you have to open the door Tuhan bukakan pintu for us to go back to Indonesia again. untuk kita pergi ke Indonesia kembali. Otherwise, I believe. Dan saya percaya. And listen, I believe. Dan saya percaya. If God has to transport me from Singapore to Indonesia supernaturally, Tuhan itu bisa mentransformasikan saya dari Singapura ke Indonesia. He will do it. Dia akan lakukan. Like the book of Acts. Seperti di buku Kisah Para And it Rasul. happened to me once before. Dan itu terjadi dulu So sekali. God can do it. Tuhan bisa lakukan. Only believe. Hanya percaya. This is the time. Ini adalah waktunya. This is the time for great signs, wonders, and miracles. Ini adalah waktunya dengan tanda-tanda dan mukjizat. And I encourage you, Dan saya ingin mendorong saudara. go for it. Jadi saudara harus pergi. In the book of Acts, Di buku Kisah Para Rasul. Acts chapter 4, Kisah Para Rasul ayat 4. there's a verse that is very important. Acts chapter 4, verse 13. Kisah Para Rasul ayat 13. When they saw the boldness of Peter and John, Acts 4:13. Have you got it there? Okay, Acts 4:13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya yang biasa, yang orang biasa, yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal kedua itu sebagai pengikut Yesus. Amen. That's all. You have to stay connected to Jesus. Saudara harus tetap terhubung pada Yesus. And so many signs, wonders, miracles. Dan akan banyak tanda-tanda dan mujizat yang terjadi. And they couldn't do anything to these people. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang ini. In verse 18, Di ayat 18, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Mereka diperintah, ya, jangan ya menyampaikan firman Tuhan, gampang itu ya. Nah, di ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu dan taat kepada Allah. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. So that's a kind of bonus we need. jadi itu adalah suatu keberanian yang harus kita punya. What they call the new normal. Apa yang dia katakan dengan normal yang baru? I don't take it as new normal. Saya tidak mengambilnya sebagai itu normal baru. That's hindering me from preaching the gospel. Itu menghalangi saya untuk memberitakan Injil. So if I hide myself Kalau saya bersembunyi and don't care about the storm,
dan tidak peduli dengan badai and do nothing about it, dan tidak berbuat apa-apa. I will render ineffective. Jadi saya akan berhenti untuk efektif. So I must rise up Jadi aku harus bangkit like the disciples seperti para murid in the midst of all this persecution. di tengah-tengah penganiayaan. They rose up, Mereka bangkit like Paul says. seperti Bang Paul katakan. Paul, on one of his mission trips, Paulus pada waktu pergi misi, he was discouraged from going dia merasa berkecil hati ketika dia pergi. because they knew there were people waiting to kill him. Karena dia tahu kalau ada orang yang menanti-nantikan dia dan membunuh dia. But Paul said to them, Tapi Paulus mengatakan kepada mereka, don't you worry about me. jangan khawatir tentang aku. I'm going. Aku akan pergi. I'm not only going, Aku tidak akan hanya pergi, I'm ready to die for the gospel. tapi aku siap mati untuk Injil. That's the kind of boldness they had. Dan itu adalah suatu keberanian yang mereka punyai. And that's how the Lord added daily to the church. Dan itu Tuhan menambahkan setiap hari kepada gereja-gereja. In Acts chapter 5 verse 41, Di Kisah Para Rasul 5, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. You see? They considered worthy. They consider themselves worthy, mereka terus-terusan layak and they rejoice dan mereka bersuka cita. that they can suffer for God. Mereka bersuka cita karena menderita untuk Tuhan. Even though they were beaten and forbidden, Walaupun mereka harus dicambuk, they still went ahead. tapi mereka terus. That's the way they turned the town upside down. Dan itu mereka balikkan setiap kota-kota. So we want revival. Apakah kita ingin kebangkitan rohani? We just sit back and do nothing. Kita hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. I guarantee you revival will never come that way. Saya menjamin kebangkitan rohani itu tidak akan terjadi. It's in the book. Dan itu adalah di kitab. We have to have the boldness of the disciples. Kita harus mempunyai keberanian seperti para murid. Pastor Young preached yesterday. Seperti yang pastor yang sampaikan Just like kemarin. what Jesus preached. Dan ini adalah yang Tuhan Yesus sampaikan. You can be assured that persecution will come. Saudara akan pasti itu penganiayaan datang. It will come. Itu akan datang. But when it comes, Tapi ketika datang, we have to be like the eagles. kita harus seperti burung Raja Wali. We have to rise up above the storm. Kita harus terbang melebihi awan. Rise and shine. Harus bangkit dan bersinar. Your light has come. Terangmu telah datang. The glory of the Lord is upon you. Dan kemuliaan Tuhan di atas saudara. And this is the time. Dan ini adalah waktunya. Haggai 2:9 says, Haggai 2:9 mengatakan, the glory will be greater than the former glory. kemuliaan yang kemudian itu akan lebih besar dari kemuliaan yang dulu. Greater. Itu akan lebih besar. Pastor yang calls it mega. Pastor yang mengatakan itu mega. Greater glory is coming. Kemuliaan yang lebih besar itu akan datang. I can see it happening. Itu akan terjadi. I see many of you. Aku melihat saudara You semua are testifying of testimonies of healing and so forth. bersaksi tentang kesembuhan dan seterusnya. It is here. Ini terjadi di sini. Continue to press in. Jadi terus tekan. Because in Revelation 12:11, Jadi karena di buku Wahyu 12:11, it says the devil knows his time is near. iblis itu tahu kalau waktunya sudah dekat. So he let go everything he has to hinder us. Jadi dia pergi untuk memberhentikan kita, menahan kita, menghalangi kita. But he cannot win. Tapi dia tidak menang. Revelation 12:11 says, Wahyu 12:11 mengatakan, they overcome him with the blood of the Lamb. dia mengalahkan They overcome him. dan mereka mengalahkan. mengalahkan dia oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. They kasih anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka kan, with the word of testimony. Dengan perkataan kesaksian mereka. And the last important one, Dan yang terakhir yang penting sekali,
karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. That is the key. That is the key. Itu adalah kuncinya. In the book of Acts, Di buku Kisah Para Rasul, they were all tortured. They all had to suffer. mereka dianiaya, mereka disiksa, But God gave them such boldness. tapi Tuhan memberikan keberanian yang luar biasa. They were prepared Mereka siap and they declared, dan mereka mendeklarasikan, we ought to obey God than man. kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. You see, they were not afraid of death. Dan mereka tidak takut mati. That's why all the disciples, 11 of the disciples, most of them were martyred. Dan 11 para murid itu mati martir. And Jesus set the example. Dan Tuhan Yesus telah memberikan contoh. It's an honor, dear brothers and sisters. Saudara-saudara semua, It's an honor itu adalah suatu kehormatan to be used by God. untuk dipakai Tuhan. That's why the disciples rejoiced Dan para murid-murid itu bersukacita. that they were considered worthy Dan mereka bertanggungjawabkan itu adalah layak to suffer for Christ. untuk menderita bagi Kristus. We must have that kind of mentality. Kita harus mempunyai mental yang seperti itu. If we want revival, Kalau saudara ingin kebangkitan rohani, we just can't sit here doing nothing. kita tidak bisa duduk di sini dan tidak berbuat apa-apa. You know how homesick I am? Love sick I am? Saya sangat kangen sekali. No? No. I miss my second home badly, very badly. Saya kangen dengan rumah saya yang kedua. Every other day I have people calling, when can you come? When can you come? Setiap hari saya itu ada orang yang telepon, kapan kamu datang, kapan kamu datang. I say, I'm just longing to go, Saya rindu untuk pergi, but I cannot now. tapi saya tidak bisa sekarang. But pray for me. Tapi kamu berdoa buat aku. God supernaturally transport me there. Jadi secara supernatural Tuhan itu mengangkat saya ke sana. The harvest is plenty, Tuhan itu memang banyak, but the workers are few. dan para pekerja itu sedikit. And all of you here are not here for by coincidence. Dan saudara di sini bukan suatu kebetulan. God has a job for every one of you. Tuhan mempunyai pekerjaan buat setiap saudara. This is your preparation time. Ini adalah persiapan bagi saudara semua. And I believe like that eagle, Dan saya percaya seperti burung Raja Wali, you're going to soar again. saudara harus terbang. After this, you're going to soar again. Saudara harus terbang kembali. You're going to renew your strength. Saudara harus perbaharui kekuatan saudara. Soar like that eagle. Terbang seperti burung Raja Wali. Oh, Indonesia is just too big. Dan Indonesia itu terlalu besar. Except that there's nothing too big for God. Kecuali tidak ada yang lebih terbesar di Oh, bagi God is Tuhan. mega. Karena Amen. Tuhan itu adalah mega. Amen. Amen. Nothing is impossible with God. Tiada hal yang mustahil bagi Tuhan. Only believe. Hanya percaya. You want revival? Saudara ingin kebangkitan rohani? You can have it. Saudara bisa But mempunyai. it must be done God's way. Harus dilakukan dengan cara Tuhan. There is no other way. Tidak ada cara lain. And this is the time. Dan ini adalah waktunya. This is the time. Ini adalah waktunya. I want to pray for all of you. Saya ingin berdoa buat saudara semua. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih. Thank you, Jesus. Terima. Thank you, Lord. I want all hands to be raised. Saya ingin tangan saudara semua diangkat. Father, in the name of Jesus, Bapa, dalam nama Yesus, you look at all these hands, Lord. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan itu. Lord, you look at all these hungry people, Father. Tuhan, Engkau melihat pada umat-Mu yang lapar. You see the hearts cry, Lord. Engkau melihat hati mereka menangis, Tuhan. Everyone desire to be used of you, Lord. Setiap orang ingin rindu dipakai Engkau, Tuhan. I pray right now Aku berdoa sekarang for such boldness, Lord. untuk suatu keberanian Tuhan, Come upon them right now. untuk datang pada mereka In the sendiri. name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, you will anoint everyone right now, Lord. Tuhan, Engkau urapi dari setiap mereka saat ini A juga, Tuhan. fresh anointing right now. Urapan-Mu yang turun segar, Tuhan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Father, you have given them a role to play in the harvest field. Tuhan, Engkau memberikan mereka tugas untuk di lapangan. And you will send them, Lord, Dan Engkau akan mengirim mereka, in Tuhan, the power of the Holy Spirit. dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Anoint these hands right now.
Engkau urapi setiap tangan that Tuhan. every sick that they touch, Lord, Dan setiap yang sakit mereka jamah Tuhan will be healed in Jesus' name. akan sembuh dalam nama Yesus. Everyone oppressed by the devil Dan yang mereka yang diikat oleh iblis will be set free in Jesus' akan name. bebas dalam nama Yesus. Right now, Lord, Dan sekarang Tuhan, equip them, Lord. Engkau perlengkapi mereka Touch Tuhan. them right now. Engkau jamah mereka Tuhan. Empower them right now. Engkau berikan kuasa Tuhan. Such boldness will come upon them Dan suatu keberanian yang luar biasa datang bagi mereka like Tuhan, never before. yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Anoint everyone right now. Engkau urapi setiap mereka Tuhan. And those who are sick, Dan bagi mereka yang sakit, those that need healing, yang memerlukan kesembuhan, receive your healing right now. kita meminta kesembuhanmu sekarang. Wherever you are, Dimanapun engkau berada, even online, walaupun di online, I want you to put your hands on the part where the sick. aku ingin saudara menaruh pada bagian yang sakit. All those here, Dan yang bagian di sini, you need healing saudara memerlukan kesembuhan. in Jesus' name. Dalam nama Yesus, Father, right now, Bapa, saat ini juga, I command every sickness and disease aku kuperintahkan setiap penyakit-penyakit to go right now untuk pergi saat ini from God's people. dari umatmu Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus, In Jesus' name. dalam nama Yesus, By His stripes, oleh bilur-bilurmu, declare that you are healed. aku katakan engkau sembuh, You are free. engkau bebas. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. We bless your holy name, Lord. Kami berkati Tuhan. Father, we just cry out to you right now, Lord. Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. That, Father, your Bapa, will be done, Lord. kehendakmu yang terjadi Tuhan. Your kingdom come, your will be done. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendakmu Bapa. Once again, we pray, Father, Sekali lagi kami berdoa Tuhan. as we offer sacrifices and praises unto you, Father. Ketika kita mempersembahkan puji-pujian dan penyembahan ya Tuhan. Lord, you remove the plague, Lord. The Tuhan, COVID, Lord. Tuhan engkau lenyapkan Tuhan COVID-19, COVID-19 Lord. Tuhan. In Jesus' name, Lord. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. You are the God of grace and mercy. Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. We praise you, Father. Kita memuji Engkau Bapa. We love you. Kita mengasihi Engkau In Tuhan. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Father, I give you back all honor, glory, and praise. Tuhan, kami berikan kembali kemuliaan dan pujian. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami Kami berdoa. percaya, katakan amin. Thank you. Saudara berhasil diberkati? Mau lihat kemuliaan, I think mesti lebih keras suaranya ya. Saudara diberkati? Amin. Itu dong kayak eagle ya, soaring high. Kalau yang tadi saya dengar Pastor Wilfred khotbah, I felt like inspired, I felt like semangatnya naik, especially ngomongin tentang eagle. Ya, apalagi tadi Pastor Wilfred bilang kalau yang lain, ya mungkin burung yang lain, binatang yang lain, kalau mereka ngadepin badai, mereka ngumpet. Benar ya? Ini ya. Tapi kalau eagle ngeliatin badai, mereka soaring high. Mereka naik ke atas. Mereka naik ke atas. Itu panggilan kita. Panggilan kita. Ya. Tapi saya kepingin ada sesuatu Tuhan ngomong, bicara sedikit sebelum kita tutup ya. Setiap kali kita ngadepin masalah, kita punya dua pilihan. Ya, tiap kali kita ngadepin masalah, kita punya dua pilihan. Tiap kali kita ngadepin, kalau tadi Pastor Wilfred bilang penganiayaan, ya, COVID-19 nih tidak persis seperti penganiayaan, tapi secara spiritual nih kayak menganiaya spiritual kita. Nggak bisa ngumpul bareng di gereja, nggak bisa mingle, abis ini selesai langsung pulang, nggak bisa fellowship, nggak bisa selalu group, nggak bisa bersama-sama. Ini kayak penganiayaan buat spiritual kita. Ya, dan setiap kali kita ngadapin hal seperti ini, kita punya dua pilihan. Ya, setiap orang punya dua pilihan. Pilihan yang pertama ngumpet, ya, ngumpet, hiding,
ya, hiding, Bagus ya. ya. Tapi mereka yang hiding, spiritualnya akan turun. Atau pilihan kedua, justru di penganiayaan, justru di saat-saat yang sulit, dig deeper, cari Tuhan lebih, baca firman lebih, berdoa lebih, ya, memuji Tuhan lebih. Tadi kalau Pastor Wilfred bilang, eagle itu ada 2 season. Ada waktunya mereka akan masuk kembali, mereka mulai copot-copotin semuanya, ya, bulunya, paruhnya. Kemudian nanti waktu mereka keluar, mereka stronger than before. Ini lagi penganiayaan COVID-19. Kita nggak bisa bergerak terlalu banyak, gereja nggak bisa melakukan aktivitas terlalu banyak. Tapi secara pribadi, kita punya pilihan. Saya dengar, ada banyak orang Kristen, yang lagi COVID-19 begini, mereka memutuskan, nah, kalau gereja buka pun, saya udah nggak mau kembali ke gereja. Enakan nonton di rumah. Ya, pertama enakan nonton di rumah. Lama-lama enakan nonton yang lain di rumah. Ya, lama-lama lupa yang namanya gereja itu apa. Ya, benar. Ya, atau kita punya pilihan. Ya, justru waktu lagi kita dijepit, sepertinya dunia ini menjepit kita. I will dig deeper. I will dig deeper. Aku akan gali lebih dalam. Supaya apa? Supaya kalau di pohon, akar-akarku akan jauh lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kamu tahu kalau di the desert, pohon-pohon yang ada di desert itu pohon-pohon yang kuat. Kenapa? Karena mereka cari airnya susah. Jadi akarnya dig deeper, akarnya jauh lebih ke dalam. Makanya mereka nggak gampang untuk roboh. When the time come, when the situation open, kata Pastor Wilfred bilang, waktu situation open, we will see revival. Tapi orang yang bisa lihat revival adalah orang yang dig deeper waktu di saat susah. Amin. Kamu mau jadi loyo dan lemah waktu keadaan lagi susah, atau kamu menjadi kuat waktu keadaan lagi susah? And when the time come, these people yang looking for God more, mereka akan lihat kemuliaan Tuhan yang lebih dari sebelumnya. Amin. Amin. Saya ajak saudara untuk berdiri. Kita tutup. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, You inspire us ya Tuhan. You motivate us ya Tuhan. You drive us ya Tuhan Yesus. Kau berikan kami hikmat-Mu. Kau berikan kami pengertian-Mu. Di masa-masa sulit seperti saat ini ya Tuhan Yesus. Terus berbicara ya Tuhan. Lord, aku dengar ya Tuhan. Engkau berbisik waktu keadaan semuanya tenang. Waktu keadaan semuanya senang. Tapi di waktu keadaan susah Engkau berteriak. Tuhan, Kau bukakan telinga kami ya Tuhan. Kau bukakan hati kami ya Tuhan. Supaya kami terus mendengar suara-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, di mana kami mencari ya Tuhan. Kau bukakan ya Tuhan hikmat demi hikmat. Pengetahuan demi pengetahuan. Pengertian demi pengertian ya Tuhan. Supaya bahkan di dalam keadaan yang sulit saat ini ya Tuhan, ketika roh-roh jahat di udara ya Tuhan, mereka bergembira ketika melihat kami nggak bisa melakukan aktivitas kami yang sebelumnya, kami tidak bisa reach out sebanyak yang sebelumnya, kami tidak bisa menginjili sebanyak yang sebelumnya. Mereka bergembira ya Tuhan, tapi yang mereka nggak tahu ya Tuhan, di saat yang sulit saat ini ya Tuhan, justru kami lagi dig deeper ya Tuhan, kami memperkuat akar-akar kami ya Tuhan, pada waktunya ya Tuhan. Pada waktu pintu Kau bukakan ya Tuhan, kami akan timbul dengan lebih kuat lagi ya Tuhan Yesus. Dan kami mau melihat kemuliaan-Mu yang besar ya Tuhan. Lebih daripada kemuliaan-Mu yang dulu ya Tuhan Yesus. Kau berjanji di Hagai 29 ya Tuhan. Kemuliaan rumah ini akan lebih besar nanti daripada rumah yang dulu. And Lord, I want to pray for this congregation ya Tuhan. Kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Semangat kami ya Tuhan. Keluar dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami akan lebih daripada yang dulu ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, aku percaya Tuhan, for those people ya Tuhan, those yang mencari Engkau lebih di saat-saat ini ya Tuhan, maka Engkau ya Tuhan akan equip them lebih ya Tuhan. Amen. Engkau akan memperlengkapi mereka lebih ya Tuhan Yesus, dan mereka akan diperlengkapi dengan karunia demi karunia ya Tuhan. Amen. Kalau dulu kami punya satu karunia, Kau akan limpah-limpahkan karunia lebih ya Tuhan, supaya kami punya pelayanan nantinya ya Tuhan, akan lebih efektif dari sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Ya Tuhan, aku berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan. Roh-Mu berbicara, pimpin kami, lindungi kami, bukakan pemikiran kami,
Bantu kami untuk mengerti lebih apa yang Kau rencanakan ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati satu persatu ya Tuhan. Jangan sampai ya Tuhan kesulitan di masa sekarang ya Tuhan membuat mereka jatuh ya Tuhan. Tapi buat mereka ya Tuhan, kesulitan di masa sekarang membuat mereka lebih kuat lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Jemaat Bindov, angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-selamanya. Semua yang percaya katakan amin. 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 Oh, wonderful. Hey, you can stay back for a while. Okay, have a nice day. Okay, ya udah selesai. Kita udah finish ya. Udah finish ya. Ya. Okay, have a nice day.